podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Kali ini, Lea mau bahas Gen Z hobi pay later demi FOMO dan YOLO. Siapa nih yang pernah tergoda dengan layanan keuangan Buy Now Pay Later, BNPL atau biasa disebut pay later? Pay later ini memang sangat berpotensi dan menggoda gitu ya di zaman ini karena aksesnya tuh gampang dan kayaknya di banyak aplikasi tuh ada pay later. Nah, ini tercermin dari data Otoritas Jasa Keuangan OJK yang mencatat orang-orang muda, khususnya Gen Z, gemar menggunakan layanan pay later. Kalau menurut OJK, kebiasaan berutang di era digital ini dipicu karena rasa takut ketinggalan atau fear of missing out FOMO dan prinsip you only live once YOLO. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura LKM dan LJK lainnya OJK, Agusman mengungkap, total pinjaman masyarakat Indonesia di layanan pay later mencapai 26,37 triliun rupiah per Agustus 2024. Nilai pinjaman itu berasal dari industri perbankan dan multifinance yang menyediakan layanan BNPL atau pay later. Nggak memungkiri memang pay later itu memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan segala wishlist-nya. Tapi pay later juga menimbulkan sejumlah konsekuensi. Melansir laman Kementerian Keuangan, layanan ini mampu menimbulkan kebiasaan mengklik setuju tanpa membaca secara detail konsekuensi bunga dan denda keterlambatan. Kalau udah begini, gimana dong cara kontrolnya? Kita bahas lebih lanjut, tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama, komentar @azxx. Orang-orang sekarang banyak diajarin ngutang. Salah satunya dengan pay later gini. Kalian tim yang nabung sampai terkumpul buat beli sesuatu atau beli nomor 1 walaupun minjem? Lanjut nih, ada komentar @uxx. Beli kalau udah ada uangnya, atau beli pas ada diskon aja. Kapok make pay later, minjem gak seberapa, bunganya bikin jantungan. Komentar @kxx. Tergantung barang yang mau dibeli sih. Misal harus dibeli sekarang banget karena butuh, tapi duit belum mencukupi. Bisa aja sih hutang buat nambahin. Tapi kalau barang-barang yang gak begitu penting, gak bakal dah ngutang. Mending gak punya. @kikxx. Reminder juga buat anak-anak muda zaman sekarang yang banyak tergiur pay later dan fasilitas sejenis. Kalau kamu sampai harus pakai pay later buat belanja online, artinya kamu belum mampu. Mending nabung dulu daripada nanti daftar selik OJK-nya sampai puluhan atau ratusan lembar. Iya kalau lancar. Lanjut @itxx. Banyak yang lihat pay later di sisi buruknya. Padahal kalau emang bisa make dengan bijak ya ini enak aja sih. Nungguin gaji bulan depan, tiba-tiba ada flash sale atau voucher pas lagi gak ada duit, ya pakai pay later. Sah-sah aja make asal udah ada gaji atau duit buat bayar bulan depan. Nah sekarang @wxx. Yang salah tuh orang yang beli ini itu nekat pakai pay later tapi gak bisa bayar karena dia gak ada pemasukan. Intinya ya tanggung jawab, tahu konsekuensi dan tahu batasan aja. Makanya pakainya harus dalam keadaan sadar, jangan sampai kalap. Hahaha. Nah terakhir komentar @witxx. Please don't do that. Perilaku konsumtif harus tetap mengukur kemampuan Anda. Banyak kasus finansial distress yang berawal dari utang yang gak terkendali. Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI, Heru Kristiana mengatakan penggunaan pay later mendominasi Gen Z, penggunanya pun semakin meningkat karena mudahnya akses di era digital ini. Berikut keterangannya di acara Pay Later, Solusi Keuangan atau Sumber Masalah Baru. Sebagai salah satu bentuk informasi atau inovasi transformasi digital di layanan jasa keuangan yang marak digunakan oleh masyarakat adalah pay later ini atau yang disebut Buy Now Pay Later atau yang biasanya disebut dengan pay later saja. Ini merupakan metode pembayaran yang memungkinkan seseorang untuk membeli kebutuhan
dengan menggunakan dana pinjaman dengan tenor yang bervariasi beserta bunganya tergantung dari tentunya kebutuhannya. Kemudian penggunaan layanan pay later ini dengan online tentunya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan membuat layanan ini semakin dilirik oleh generasi muda kita yang notabene adalah lebih cakap dalam penggunaan teknologi digital. Ada beberapa riset yang mengatakan bahwa pengguna atau pemilih pay later sebagai metode pembayaran itu sebesar 55% responden mengatakan bahwa kemudian pay later, 51% responden menilai bahwa pay later itu aman dan 56% responden merasakan manfaat dari fleksibilitas dengan penggunaan pembayaran melalui pay later. Tentunya maraknya penggunaan layanan ini di Indonesia juga terlihat dari data OJK yang mengungkapkan bahwa piutang pembiayaan produk Buy Now Pay Later atau BNPL sebesar 5,54 triliun pada Januari 2024. Selain itu, aset layanan pay later mengalami pertumbuhan sebesar 37,89% year on year dari 6,62 triliun menjadi 9,12 triliun. Dengan demikian, porsi pay later terhadap total aset perusahaan pembiayaan kalau nggak salah sudah mencapai 1,64%. Dan juga apabila dilihat dari jumlah kontraknya, porsi pay later mendominasi total kontrak perusahaan pembiayaan dan sejak tahun 2023 sektor perbankan juga ikut mengeluarkan produk serupa untuk menarik nasabah baru. Tidak dapat kita pungkiri bahwa metode pembayaran ini sebagai salah satu bentuk pembiayaan atau pembiayaan digital menjadi penopang tentunya ikut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kita. Bahwa OJK juga menyampaikan bahwa saat ini industri jasa keuangan yang menyediakan pay later semakin kompetitif. Ya, ini lebih banyak digunakan oleh dan didominasi oleh Gen Z dan milenial kita. Beberapa riset juga mengatakan bahwa pertumbuhan dari pay later itu dari waktu ke waktu terus meningkat dan tentunya ini juga memerlukan payung hukum yang baik agar jangan sampai nanti keinginan memudahkan transaksi akan menjadi bumerang bagi masyarakat kita. Sebelum kita bahas fenomena penggunaan pay later, kita mau kenalan dulu yuk. Buy Now Pay Later atau BNPL adalah layanan pinjaman online tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar sesuatu transaksi di kemudian hari. Pembayarannya bisa sekali bayar atau mencicil. Layanan ini makin digemari lantaran banyak promo yang membuat seakan-akan nih aktivitas belanja itu terlihat semakin hemat. Melansir laman OJK, pengguna layanan pay later disarankan memperhatikan beberapa aspek, yaitu kemampuan bayar, biaya administrasi, bunga, denda, dan lainnya. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederica Widyasari Dewi mengatakan fenomena fear of missing out FOMO dan you only live once YOLO membuat Gen Z tidak lagi rasional. Imbasnya, Gen Z memiliki perilaku belanja yang cenderung impulsif. Perilaku tersebut mendorong Gen Z mengakses pay later dan terlilit hutang. Kita masuk di era teknologi digital yang di ketentuan sebelumnya mungkin belum diatur. Jadi sekarang dengan berbagai inovasi di teknologi di sektor keuangan digital ini harus kemudian dilakukan pengaturan yang baru. Kemudian salah satunya juga adalah ingin melakukan pendalaman pasar melalui investasi dan anak-anak muda lah yang kita harapkan akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa ya yang cakap ya menuju generasi emas. Tapi percaya kalaupun kalian sekolah dengan baik ya, tetapi tidak bisa mengatur keuangan dengan baik ya, alih-alih mencapai cita-cita, jangan-jangan nggak sampai menuju cita-cita karena sudah terjebak berbagai hutang ya, yang sering itu adalah bukan untuk yang produktif tetapi untuk konsumtif. Itu jangan sampai seperti itu. Ini juga seperti ini ya, bisa dilihat di sini. Ini fenomena-fenomena anak-anak muda ini yang sering sekali ya, kita selalu sampaikan ya. Anak-anak muda ini katanya FOMO ya, fear of missing out. Jadi kalau temennya apa, kalau nggak ikut nanti khawatir dibilang ketinggalan zaman. Kemudian ini you only live once ya, familiar ya dengan istilah-istilah seperti itu ya. Yang katanya sekarang ada tren baru, katanya doom spending ya. Tahu doomsday itu kiamat ya, tapi ini kayak belanja kayak besok mau kiamat gitu ya. Jadi
anak-anak muda ini kemudian membelanjakan apa yang dia miliki seperti seolah nggak ada hari esok ya. Dan yang paling gawat adalah kadang-kadang belanjanya bukan pakai uang yang kita miliki, tetapi pakai uang hutangan tadi. Karena dengan pinjol ya, dengan pay later, itu semua sekarang sangat mudah untuk anak-anak muda kita itu bisa mendapat pinjaman yang kemudian dibelikan untuk barang-barang yang nggak produktif. Dan kemudian ada ini ya, bisa dilihat nih fenomena-fenomena baru yang kemudian juga sangat kemudian membahayakan generasi muda kita. Selain doom spending tadi yang memberikan reward secara instan ya, ada kalau kalian sering baca ya, kita harus memberikan reward kepada diri kita sendiri, which is okay, benar buat orang-orang yang mungkin sudah kerja, seperti orang yang kerja setiap hari capek, udah punya penghasilan, tapi anak-anak muda yang belum berpenghasilan ya nggak usah instant reward untuk diri sendiri terlalu sering seperti itu ya. Mungkin kalau nilainya bagus, bolehlah kita pakai tabungan kita untuk membeli sesuatu. Tapi ini jangan menjadi habit, apalagi seperti kita di lingkungan yang banyak toko-toko dan lain, tentu saja menarik. Tetapi tentu adik-adik harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, supaya bisa mengatur keuangan secara baik untuk menyiapkan masa depanmu. Banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi gagal, hancur karena belum bisa mengelola keuangannya dengan baik, kemudian terjebak dengan hutang. Kalau Gen Z sampai terlilit hutang demi FOMO dan YOLO, seperti apa sih dampaknya dan kenapa mereka tuh mudah tergiur dengan kemudahan dari pay later? Kita bahas bareng Heru Sutadi sebagai Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Pak Heru, OJK kan mengungkap banyak anak muda yang terjerat tren pay later akibat fenomena fear of missing out FOMO dan juga you only live once atau YOLO nih Pak. Gimana nih Bapak melihatnya? Ya sekarang itu kan memang cara orang membeli sesuatu itu berubah modelnya gitu. Walaupun juga sebenarnya yang terjadi sama, tapi modelnya berubah. Kalau dulu kan misalnya kita ibu-ibu beli panci gitu ya, beli panci pakai kredit gitu kan, sehingga ada tetangga pancinya baru bagus gitu, dia ikut beli panci juga. Dan itu ada tukang kredit yang keliling kampung gitu, yang nagih tiap hari gitu kan. Kemudian ya tentu dengan perkembangan digital ya mungkin kendaraannya juga masih sampai sekarang masih ada juga kita membeli kendaraan dengan cicilan. Gitu. Tapi kan sekarang itu kan lebih dipermudah lagi dan pasarnya juga bisa jadi lebih luas lagi, terutama generasi muda gitu ya, Gen Z segala macam gitu, dengan ya pengembangan penggunaan pay later. Pay later itu kan artinya bahwa kita membeli sesuatu kemudian bisa barangnya itu nyicil gitu kan. Yang kendala itu adalah ya pay later kita itu kan ya memang tidak didesain untuk memfilter atau memilah siapa yang bisa membayar tagihan dan siapa yang tidak bisa membayar tagihan. Nah, ketika masuk segmentasi Gen Z, anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar, nah problem pembayaran cicilan inilah yang jadi kendala gitu. Karena apa? Karena secara pendapatan kan mereka nggak punya. Kalau misalnya kita mau cicil mobil gitu ya, lewat di perbankan konvensional gitu kan itu kan kita ditanya kan gajinya berapa segala macam, diminta gaji gitu kan. Atau kalau ibu-ibu yang kredit panci, jadi biasanya juga tingkatannya juga ibu-ibu atau mungkin juga orang-orang yang tukangnya tahu nih yang bisa dikreditin. Nah ini kan kalau di era digital ini kan nggak bisa ya, sulit tahu. Sehingga yang terjadi adalah ketika Gen Z nggak bisa kembalikan karena tidak ada pendapatan, ya kemudian yang terjadi ya istilahnya tidak terbayar gitu ya. Kemudian juga ya apalagi dengan perkembangan teknologi yang anonimus bisa jadi orang itu kabur kan gitu. Nah ini yang menjadi catatan dalam memberikan layanan pay later gitu ya. Walaupun di satu sisi pay later itu memberikan kemudahan orang untuk cicil gitu ya. Tetapi kan harusnya ada segmentasi atau ada filter siapa yang boleh cicil dan siapa yang ya mungkin kalau dia tidak mampu, tidak memiliki pendapatan, kenapa harus dikasih cicilan. Nah Pak, mungkin dampak dari fenomena ini sendiri itu apa sih? Dan idealnya nih ya Pak ya, gimana sih penggunaan pay later yang nggak bikin kita tuh hutangnya jadi menumpuk dan akhirnya kesulitan bayar gitu? Nah dampaknya adalah bahwa ini OJK Bank Indonesia, sehingga kalau kita tidak mengembalikan atau mencicil pay later tersebut, artinya kan kita sudah one prestasi gitu. Nah ketika kita one prestasi, ya tercatat bahwa ya kita ini semacam di blacklist lah ketika misalnya kita memiliki kepentingan
untuk mencicil sesuatu yang lebih besar gitu ya. Kan kita nggak tahu ya, mungkin ketika mahasiswanya kemudian dia kabur gitu ya, nggak mencicil atau apa, kemudian nggak terbayar gitu ya. Kemudian setelah itu mungkin dia kerja sekarang mau nyicil motor, nggak bisa karena kan sudah tercatat dia punya tagihan gitu. Maka cicil mobil juga nggak bisa. Nah, sehingga memang di satu sisi kita berharap bahwa yang memberikan layanan pay letter ini melakukan seleksi. Kemudian yang kedua, kita yang menggunakan layanannya gitu ya, harus memastikan bahwa yang kita beli itu ya bisa kita cicil gitu, bisa kita kembalikan atau kita bayar uangnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa, ya jangan kemudian nyicil, karena ini kan kita membeli bukan kemudian dapat hadiah. Nah, karena dampaknya juga akan suatu saat akan merepotkan kita. Tadi misalnya kita nggak bisa mencicil layanan lain gitu ya. Ya, pay letter itu idealnya adalah bahwa kita membeli sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Kemudian juga ketika kita membeli atau melakukan cicilan dengan pay letter, kita harus memastikan bahwa kita punya duit nih untuk mencicil gitu ya. Jadi memang ada pendapatan yang akan kita dapatkan sehingga kita bisa mencicil atau menggunakan layanan pay letter. Jadi kalau kita nggak punya duit untuk membayar, ya itu pasti akan bermasalah. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga itu tentu tadi penyedia layanan harus menjalankan proses seleksi. Jadi nggak semua itu, kalau sekarang itu kan juga sepertinya semua dikasih aja di pay letter bisa. Padahal kan nggak bisa begitu. Apalagi misalnya ya kalangan muda yang mungkin masih ke sekolah. Ya kita kalau sekolah itu kan mau tidak mau makan aja Pak, uang sekolah itu dari orang tua. Mahasiswa kan juga mayoritas masih seperti itu. Kita tambah mencicil lagi, nah cicilan dari mana harus dibayar. Nah, kan harus ada proses seleksi gitu, agar ya sebenarnya bagi perusahaan pay letternya sendiri agar bagus juga. Kalau kan terjadi prestasi itu kan juga nilainya kan juga jelek di mata kita. Ya mungkin itu kan. Nah, mungkin kesadaran apa nih Pak yang mesti dibangun ke generasi Z, dan pemerintah nih mesti apa nih menghadapi fenomena seperti ini? Ya ini kalau pemerintah itu harus memberikan edukasi, nggak bisa kemudian didiamkan begini saja gitu ya. Jadi memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pengertian juga bagi ya perusahaan e-commerce, perusahaan yang menjalankan pay letter gitu ya, agar memberikan layanan mereka kepada orang yang tepat dengan kebutuhan yang tepat. Karena kalau misalnya orang yang salah bakalan tidak terbayar. Kalau misalnya untuk membeli hal-hal yang konsumtif, barang habis pakai, udah dia juga ada lupa kalau dia punya cicilan. Nah, kalau tren ini terus berlanjut, mungkin efeknya ke perekonomian Indonesia tuh seperti apa? Ya memang kita melihat bahwa ada potensi kelas menengah kita kan menurun jumlahnya. Dan tentu ini kan memberikan dampak yang tidak baik ya bagi ekonomi, karena artinya bahwa untuk kelas menengah ini mereka akan turun menjadi kelas bawah gitu ya, atau jadi kalangan miskin gitu kan. Nah ini kan juga tentu artinya bahwa ada problem ekonomi juga di Indonesia. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini kan juga dampak yang disebabkannya kan juga banyak. Misalnya jadi penurunan daya beli segala macam. Nah ini kan yang harus menjadi perhatian. Ketika daya beli turun, ini kan artinya bahwa orang tuh nggak punya duit untuk membeli. Nah, jadi kalau misalnya terkait dengan pay letter ini juga harus menjadi perhatian adalah jangan sampai kemudian daya belinya menurun, dipaksakan orang untuk membeli yang dipastikan bahwa dia itu tidak akan bisa mengembalikan atau membayar cicilan. Oh iya, Pak, apa nih yang membuat Gen Z ini tuh tergiur sama pay letter, dan apakah memang aturan soal penggunaannya ini kurang ketat, jadi aksesnya ini terlalu mudah gitu Pak, sehingga ya mereka menggunakan aja gitu? Ya Gen Z tergiur pay letter itu kan sekarang itu dengan kemudahan e-commerce ya. Kalau dulu kan kita harus ke pasar, harus belanja gitu kan repot. Kalau sekarang kan cuma dari kamar dia bisa cari produk-produk yang dia inginkan gitu, bukan dia butuhkan, dia inginkan apa saja gitu ya. Itu kan dengan cepat gitu. Yang pertama itu. Yang kemudian kedua, udah produknya mudah didapat, mudah dicari, meski nggak butuh. Nah di sisi lain juga pay letternya juga mudah juga. Kalau dulu kalau misalnya kita pakai kartu kreditnya, untuk dapatin kartu kredit kan juga dulu susah gitu ya. Nah sekarang dengan kemudahan ini ya sama juga dengan pinjol juga, sama dengan kemudahan akhirnya orang menggunakan layanan tersebut untuk membeli yang lebih banyak yang tidak dibutuhkan, konsumtif. Ya setelah barang itu habis atau tidak terpakai, ya udah akhirnya
Harus mencicil dia bingung itu dari mana karena nggak ada berpendapatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih. Hakim Agung Brazil Alexander de Moraes mengonfirmasi platform media sosial X telah membayar denda 81,48 miliar rupiah, tapi transfer denda itu salah rekening. Alexander de Moraes mengatakan pihaknya telah memerintahkan pengalihan dana itu. X dijatuhi hukuman denda oleh pengadilan Brazil atas kasus disinformasi. X juga sempat dilarang di pasar Amerika Latin itu karena dianggap gagal mematuhi serangkaian perintah pengadilan. Sebelumnya, Moraes meminta X menghapus lusinan akun sayap kanan yang dituduh menyebarkan disinformasi. Namun permintaan itu ditolak Elon Musk dan X diblokir. Paus Franciscus bakal mengadakan konsistori pembentukan kardinal baru pada 8 Desember 2024. Tanggal ini dipilih seraya memperingati Hari Raya Maria dikandung tanpa noda di Vatikan. Konsistori bakal diselenggarakan dengan perwakilan dari seluruh dunia. Dari Indonesia, ada Uskup Bogor Paskalis Bruno Sukur. Tak hanya dari Indonesia, konsistori pembentukan kardinal baru bakal melibatkan 21 orang, mulai dari Peru, Argentina, Ekuador, Jepang, Serbia, dan negara-negara lainnya. Vietnam mengungkap rencananya membangun kereta api cepat tanpa bantuan asing. Kereta cepat senilai setara lebih dari 1 triliun rupiah itu akan dibangun menggunakan APBN dan jadi proyek infrastruktur terbesar di Hanoi. Melansir Reuters, Wakil Menteri Transportasi Vietnam Nguyen Dan Huy mengatakan pihaknya dengan semangat kemerdekaan dan kemandirian telah memutuskan untuk tidak bergantung pada negara asing. Rencananya proyek ini bakal dikerjakan selama 12 tahun dengan anggaran per tahunnya mencapai 5,6 miliar US dollar. Kereta cepat akan dibangun sepanjang 1.541 km. Kereta ini akan menghubungkan Hanoi dengan pusat bisnis di bagian selatan Vietnam, Ho Chi Minh City. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Yogyakarta. Juru bicara Polresta Yogyakarta, Sujarwo, mengungkap pihaknya tengah menyelidiki dugaan penipuan berkedok HUT Jogja. Sebelumnya, sejumlah masyarakat terkena penipuan kegiatan olahraga di kawasan alun-alun Jogja pada 6 Oktober 2024. Dugaan penipuan ini viral di media sosial lantaran berkedok HUT Yogyakarta. Lewat sosmed, Pemkot Yogyakarta menyatakan pihaknya tidak berafiliasi dengan dugaan penipuan itu. Pemkot juga meminta masyarakat selalu memeriksa keabsahan informasi. Sujarwo mengonfirmasi beberapa kegiatan yang diiming-imingi adalah senam sehat, jalan sehat, dan sepeda gembira. Penipu menarik tiket mulai Rp10.000 hingga Rp25.000 dengan janji undian hadiah. Dugaan penipuan itu disinyalir melibatkan seorang ASN di Kabupaten Sleman. Selanjutnya ke Semarang. Ruth Sahanaya dan Club Project akan menggelar konser bertajuk Simfoni Lawang Sewu pada 9 November 2024. Konser bersama di bangunan Lawang Sewu itu bertema Harmonize Your Soul. Konser ini digagas Kereta Api Indonesia Wisata (KAI Wisata) yang menggandeng Wall of Tips dan event organizer Keystone. Rencananya, konser di Lawang Sewu akan rutin diadakan setiap tahunnya. Direktur Operasi KAI Wisata, Wawan Arianto, mengatakan setelah konser pertama diselenggarakan pada 9 November, diharapkan bisa berkelanjutan. Wawan optimis penyelenggaraan konser yang megah mampu menjadi daya tarik Semarang, khususnya area Lawang Sewu. Wawan mengatakan konser Simfoni Lawang Sewu dikategorikan konser premium yang membidik pasar menengah ke atas. Terakhir ke Bali. Seorang WNA Uganda berinisial JN 34 tahun dideportasi setelah tertangkap menjajakan diri sebagai pekerja seks komersial di kawasan Kuta dan Seminyak, Bali. JN datang ke Bali dengan visa kunjungan pada 27 April 2024. Ia mengaku awalnya ke Bali untuk berbisnis baju dan berlibur. Petugas imigrasi menemukan bukti percakapan terkait prostitusi di ponselnya. Selain JN, seorang WNA Belanda berinisial RB 34 tahun juga dideportasi setelah menggelandang di Bandara Ngurah Rai selama 10 hari. RB dinyatakan overstay 79 hari. Ia mengaku kehabisan uang saat berlibur dan beralasan rekeningnya diblokir. Keduanya kini masuk dalam daftar penangkalan imigrasi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.